Berjumpa lagi dengan channel Bio Asik, rela berbagi, ikhlas memberi, sukses bersama. Kita belajar tentang kewirausahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran mulok kewirausahaan. Dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang proses perencanaan usaha kerajinan budaya non-benda, bab 2 kewirausahaan bagian kedua untuk siswa SMA kelas 10 semester 1. Ini PK-nya indikator pencapaian khusus. 1. Ide dan peluang usaha. 2. Administrasi dan pemasaran produk. 3. Sebagai strategi pemasaran. 4. Sumber daya yang dibutuhkan. Ide dan peluang usaha. Wirausaha harus mampu mengelola usaha mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Gimmerer mengatakan bahwa ada beberapa cara untuk mendapatkan ide yang dapat menghasilkan peluang usaha. 1. Ide internal untuk merubah metode dalam melayani dan memuaskan pelanggan. 2. Ide untuk mendorong menghasilkan produk yang kompetitif. 3. Ide dalam memodifikasi cara kerja, melakukan pekerjaan, atau proses usaha. Ide dan peluang usaha. Peluang usaha harus memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Permintaan nyata. 2. Pengembalian investasi yang pasti. 3. Dapat berkompetensi dengan baik. Dapat berkompetisi dengan baik. 4. Sesuai tujuan dari awal dibentuk. 5. Mudah dijangkau dan dilaksanakan oleh pengusaha. Ide peluang usaha non-benda biasanya terdiri dari tradisi lisan, misalnya dalam bentuk ekspresi, pantun, syair, gurindam, logam, bicara, misalnya bahasa Melayu, bahasa daerah. Seni pertunjukan, tari piring, tari merak, jaipong, tari topeng, serimpi, wayang golek, wayang orang. Praktek sosial, ritual, festival rakyat, ngaben, sekatenan, selapanan, dan lain-lain. Pengetahuan dan ilmu tradisional, membaca perbintangan, pawang hujan, pawang ular, perdukunan, dan lain-lain. Keahlian tradisional, membuat jamu, memahat, melukis, membatik, menenun. UNESCO mengklasifikasikan warisan budaya non-benda Intangible ke dalam beberapa kategori tersebut. Administrasi dan pemasaran produk. Administrasi dalam perencanaan usaha adalah 1. Perencanaan usaha dan menetapkan branding. 2. Perencanaan kapasitas produksi. 3. Sistem penyediaan, penyimpanan, dan logistik produksi. 4. Perencanaan pengawasan produksi, quality control. Dalam memasarkan produk, seorang pengusaha dapat menentukan strategi dan bentuk pemasaran yang tepat. Ada 2 strategi dalam pemasaran, menjual sendiri dan tidak menjual sendiri. Pemasaran secara modern sekarang dilakukan dengan jual online melalui e-commerce. Contohnya Lazada, Shopee, Bukalapak, Blibli, Tokopedia, dan lain-lain. Jualan online juga melalui media sosial, ada Google Search, Facebook, Instagram, YouTube, dan lain-lain.
Perusahaan yang menjual sendiri produk harus memiliki toko sendiri, depot sendiri, transportasi sendiri, penjual atau pramuniaga, pengiklanan branding, reklame atau iklan. Perusahaan yang tidak menjual sendiri produknya harus memiliki atau membentuk koperasi, yayasan, bank, finansial, company, agensi, dealership, distributorship. Ya, pilih berarti salah satu yang bisa dilakukan oleh perusahaan yang tidak menjual sendiri produknya. Branding dan strategi pemasaran produk. Menurut American Marketing Association, merek adalah nama, istilah, desain, simbol, atau karakteristik lainnya dari sebuah produk atau jasa yang membedakannya dari yang lain. Branding adalah segala usaha untuk menciptakan sebuah brand. Dengan kata lain, proses itu menentukan misi, visi, serta logo dapat dikategorikan sebagai branding. Jadi branding itu sebenarnya nilai, kualitas produk atau jasa yang diunggulkan oleh sebuah produk atau perusahaan. Ada 4 unsur yang berada di belakang branding sebuah produk perusahaan. 1. Visi dan misi atau tujuan. 2. Logo atau wajah identitas suatu merek. 3. Jargon, kata-kata yang memikat konsumen. 4. Website, situs resmi atau iklan. Fungsi branding dalam dunia usaha. Branding yang tepat akan membuat cepat terkenal. Mereknya akan cepat dipercaya dan diakui. Pemasaran akan lebih baik dan meningkat. 5 strategi membuat branding. Sebutkan tujuan di balik brand atau merek. 2. Jaga konsistensi, kualitas, dan pertahankan nilai terbaik. 3. Memiliki website atau iklan. 4. Membangun pendekatan dengan penggemar. 5. Integrasikan staf customer service dengan stand branding. Dalam bukunya Principle of Management, George R. Terry menyebutkan 6 faktor sumber daya pokok yang dikelola dalam sebuah usaha. Disingkat menjadi 6M, yaitu man, money, material, machine, method, dan market. Man yaitu manusia. Manusia yang menentukan sebuah perusahaan itu ada atau tidak sebagai sumber daya manusia. 2. Money, uang atau modal. Modal juga memegang peranan sangat penting di dalam sebuah usaha. Material, bahan baku. Bahan baku adalah barang utama untuk sebuah produk. Mesin atau alat. Alat produksi adalah juga sebagai alat untuk memproduksi barang. Metode, cara kerja. Cara kerja adalah bagaimana membuat bahan baku sampai jadi, tentu harus ada proses kerjanya. Market, pasar atau tempat penjualan. Setelah produk itu jadi, maka tentu wajib dipasarkan agar modal bisa kembali dan bahkan tentu dengan hasil yang memuaskan. Oke anakku sekalian, itulah kira-kira materi kita. Kuisnya nanti nomor 1 ada ya, tolong dibaca di bawah ini. Nomor 2 juga kita sedang live komen dan silakan dibaca dalam komen yang Ibu tulis berikutnya. Oke, daftar pustaka buku yang kita gunakan adalah buku prakarya dan kewirausahaan. Silakan dibuka lagi buku panduannya untuk mempelajari materi ini. Atau boleh disimak lagi video ini dan jangan lupa soal-soal yang sudah ditulis di kolom komen dijawab. Terima kasih. Selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.